Oke, pada kesempatan ya yang berbahagia ini ya, saya akan menjelaskan dasar dari Mastercam X5. Oke, terlebih dahulu kita buka aplikasi Mastercam X5-nya ya dengan double klik. Oke, tinggal kita tunggu ya sampai aplikasi terbuka. Oke, ini lumayan lama ya, mungkin ngadat. Oke, kita tunggu ya sampai terbuka. Nah, ini sudah mulai terbuka. Oke ya, nah ini sudah terbuka. Jadi untuk Mastercam X5 itu ya, kalau terbuka seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisan Mastercam Design X5. Nah, kalau cirinya seperti ini, di sini tidak ada tulisan, berarti data ini belum tersimpan. Oke, mungkin ya untuk pengenalan awal ya, untuk tampilan Mastercam ini seperti ini ya. Nah, ini ada di atas ya, di atas ini ada menu-menu utama, ada file ya. Kalau kita klik seperti ini ya, ada new, ada save as ya, ataupun yang lain banyak. Cuma untuk menu file ini yang sering digunakan ya mungkin ini ya, save as, new open, mungkin itu. Nah, kalau kita lihat dari icon-iconnya ini, dari gambarnya ya, sebenarnya di sini juga ada ya. Untuk cara cepatnya tinggal kita klik aja. Ini new ya, untuk membuat data baru. Ini untuk membuka ya, data yang tersimpan. Nah, ini save untuk menyimpan. Nah, itu mungkin menu file. Nah, kemudian di menu edit. Nah, di edit kalau kita klik di sini ada undo ya, redo, cut, copy paste, delete dan sebagainya. Mungkin yang sering digunakan ini ada undo, redo, cut, copy, paste, delete, mungkin trim ya, itu yang sering digunakan untuk mode edit ya. Sama seperti menu file, edit juga di sini ya, sebenarnya sudah ada ya, sudah tampil. Nah, contohnya ini undo, redo ya. Itu sudah ada, tinggal kita klik aja. Oke, mungkin yang selanjutnya ini menu view. Nah, ini menu view. Nah, untuk menu view yang sering digunakan mungkin ini fit ya, pan, kemudian ini zoom. Ya, zoom itu untuk ya memperbesar atau memperkecil objek atau tampilan. Ya, ini. Ya, cuma kalau untuk zoom itu ya, cara yang paling mudah itu bisa kita putar-putar ya, scroll dari mouse ya, bisa ke arah bawah, bisa ke arah atas ya. Misal kalau ke arah bawah itu memperkecil, berarti kalau ke arah atas itu memperbesar. Nah, itu mungkin untuk zoom ya. Jadi yang ini yang sering digunakan itu fit ya, ini sudah ada di sini nih iconnya, ini ada fit ya, itu untuk menu view. Kemudian analis ini ada entities properties, position, distance dan sebagainya. Tapi kalau untuk awal-awal ya, untuk desain awal belum digunakan ya. Untuk ini mungkin yang di sini juga ada lah di icon-icon, kalau kita perhatikan ya, di sini ada. Nah, oke, nah ini iconnya, contohnya di sini. Oke, kemudian menu create. Nah, kalau create, kita ini lumayan banyak nih kalau kita lihat untuk icon atau menu yang, atau mungkin apa ya, perintah-perintah yang sering digunakan di menu apa namanya, create ini yang sering ya, ini line ini, kemudian add, fillet, chamfer, mungkin ini spline untuk membuat garis sembarang. Kemudian yang lain ini ada rectang, ini membuat kotak atau box. Rectangular ini sama ya, cuma ini bisa disetting membuat ini segi banyak peraturan, ellipse.
atau mungkin ini buat teks ya. Itu yang sering digunakan. Kemudian menu yang selanjutnya solid. Nah, kalau solid ini sebenarnya kaitan dengan desain 3 dimensi. Mungkin yang sering itu ya ini extrude, revolve, ini ada fillet untuk 3 dimensi ya. Membuat sudut radius, kemudian ada chamfer, membuat sudut apa namanya itu, kalau chamfer tirus ya. Nah, itu yang mungkin yang sering dipakai. Kemudian yang lainnya itu expom. Expom ini kalau untuk yang sering, ya yang seringnya ini ada translate. Translate itu untuk memindahkan objek gambar. Tapi ini 2 dimensi. Kemudian ada juga ini yang 3 dimensi. Kemudian ada mirror ya untuk duplikat atau mengcopy. Tapi prinsipnya cermin ya sama seperti di AutoCAD. Kemudian rotate. Kalau rotate ini untuk memutar, ya memutar gambar. Sama di AutoCAD juga fungsinya. Kemudian yang lain ini ada scale, ya skala. Kemudian ada dynamic expom, ada offset contour. Kalau offset ini untuk ngopi garis ya, bisa bentuk garis miring itu bisa di copy, ya, garis lurus baik vertikal ataupun horizontal juga itu bisa. Dan yang lain lah. Tapi yang sering digunakan itu translate, nanti ini mirror, ya rotate, kemudian offset. Nah kalau di 3 dimensi bisa gunakan offset contour. Ya ini yang sering digunakan ya untuk menu expom. Kemudian di sini ada mesin tip ya atau tipe mesin. Nah untuk tipe mesin ini ya di menu ini ya. Ini untuk pemilihan jenis mesin ya pada saat kita mau membuat simulasi ya, nanti kita mau buat simulasinya apakah di mesin mill atau milling ya, mesin fresh, apakah mesin bubut atau LED. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mau membuat simulasi ataupun program ya pada milling, maka kita harus pilih mill. Sedangkan kalau kita mau membuat simulasi atau program untuk mesin bubut, turning atau LED, maka kita pilih LED. Nah untuk wire ini untuk mesin wire cutting ya, pemotongan dengan kawat. Kemudian di sini juga ada router, ada desain, yaitu berkaitan dengan mesin tip. Kemudian toolpad, ya toolpad ini ada kaitannya dengan apa namanya mesin tip. Ya, jadi toolpad itu perintah-perintah untuk membuat lintasan-lintasan pekerjaan atau proses pada machiningnya, baik itu milling ataupun LED ataupun turning ya bubut. Ini untuk ini nanti kalau di sini kalau contoh kalau kita pilih milling nanti ada toolpad untuk pekerjaan facing ya. Facing itu untuk pekerjaan permukaan, ada toolpad untuk pocket untuk membuat kantong atau apa namanya itu seperti kolam, itu bisa tidak tembus, bisa tembus, tinggal diatur kedalamannya saja. Nah ada juga toolpad untuk bore ya, kemudian toolpad untuk kontur, untuk pembuatan bentuk dan sebagainya lah. Nah ini toolpad ya. Nanti kalau kita buat simulasi ini ada kaitan dengan mesin tape dan toolpad. Oke lanjut ya. Kemudian di sini screen. Nah ini screen ini berkaitan dengan pengaturan screen itu layar ya. Berarti berkaitan dengan pengaturan layar. Mungkin nanti yang sering kita pakai itu ini ya, clear color ya, color atau color ini ya, ini yang sering digunakan nanti. Kalau yang lain ini ya jarang-jarang lah, nanti untuk lebih lanjut mungkin bisa digunakan. Kemudian di sini ada menu setting ya. Setting ini kalau kita lihat seperti ini ya, cuman nanti yang kalau kita lakukan penyettingan ya, yang sering dipakai itu configuration yaitu. Kemudian help ini untuk bantuan ya, ini seperti ini berkaitan dengan konten.
ya, kemudian ada kaitannya dengan web Mastercam, ya, atau pertanyaan-pertanyaan tentang Mastercam, ya, ada kaitan dengan update Mastercam, ya, referensi ataupun yang lain, feedback, ya, dan sebagainya, yaitu help, intinya bantuan. Oke, ya, pada menu-menu utama ini di sini sebenarnya sudah ada yang tampil di sini sebagian, ataupun kalau ada yang belum ditampilkan ya bisa ditampilkan, tinggal diatur di sini aja ya. Nanti di mana nih, screen atau ini di kostum ya, ataupun di configuration. Nah, itu berkaitan dengan menu ya, menu. Kemudian ini di sini ada. Nah, kalau ini sebenarnya icon-icon untuk solid ya, ini sama. Ya, yang ini yang paling kiri. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada Operation Manager. Ya, ini satu kotak ini. Ini Operation Manager. Nah, ini untuk Operation Manager ini bisa dimunculkan ya, bisa dihilangkan. Nah, ini kalau posisinya seperti ini berarti muncul. Nanti kita bisa hilangkan ya. Cara ngaturnya gampang. Tinggal kita klik ini menu view dan kemudian kita tekan sekali ya toggle operation manager, maka kalau kita lihat klik sekali maka akan hilang. Nah, itu cara menghilangkan ya jendela operation manager ya, yang tadinya tampil kalau diklik sekali maka akan hilang. Tapi kalau ingin memunculkan lagi ya tinggal kita klik view, klik sekali ya, maka akan muncul. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk yang lain ya, yang lain mungkin ini area gambar. Kalau yang ini ya, ini kalau warna dasar dari aplikasinya ini udah berwarna biru. Nah, tapi kalau menginginkan warna yang lain, kalian bisa mengaturnya ya, kalian bisa setting. Mungkin itu untuk pengenalan dasar tentang apa namanya itu aplikasi Mastercam X5. Oke, mudah-mudahan ya ini dapat membantu dan bermanfaat.